Serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 memicu perselisihan antara Badan Intelijen Israel Shin Bet dan pemerintah Israel. Shin Bet dan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saling menyalahkan atas kegagalan dalam mencegah serangan Hamas. Shin Bet memang mengakui ada sejumlah kesalahan yang mereka lakukan menjelang serangan Hamas. Namun, Shin Bet juga menuding kebijakan pemerintah Israel juga menjadi faktor mengapa Hamas berani menyerang. Seperti apa perselisihan antara Shin Bet dan pemerintah Israel? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pada Selasa 4 Maret 2025, dalam sebuah laporan, Shin Bet mengaku gagal mengindahkan tanda-tanda peringatan akan serangan Hamas. Laporan ini muncul setelah militer Israel mengungkap bahwa para perwira senior sangat meremehkan Hamas. Badan intelijen tersebut dianggap salah menafsirkan peringatan awal atas serangan besar yang akan datang. Rencana serangan Hamas ke Israel Selatan telah sampai ke meja agen intelijen pada 2018 dan 2022. Akan tetapi, Shin Bet tidak menganggap peringatan itu sebagai ancaman besar. Akibatnya, Shin Bet tidak menindaklanjuti peringatan tersebut. Shin Bet pun telah menyatakan pihaknya menanggapi Hamas dengan serius. Namun, mereka mengakui tidak menanggapi dengan tepat indikasi awal rencana serangan atau tanda-tanda pertumpahan darah yang akan datang. Dalam laporan mereka, Shin Bet juga mengaku gagal berkoordinasi secara memadai dengan militer Israel dan tidak menetapkan rantai tanggung jawab yang jelas. Meski mengaku gagal merespons peringatan, Shin Bet secara tak langsung menuding kebijakan pemerintah ikut andil menciptakan kegagalan mencegah serangan Hamas. Dalam laporannya, dikatakan kebijakan pemerintah Israel memungkinkan Hamas mengumpulkan senjata dan uang untuk sayap militernya melalui Qatar. Laporan Shin Bet juga menyinggung keengganan pemerintah Israel untuk melakukan serangan inisiatif termasuk menargetkan para pemimpin Hamas di Gaza. Shin Bet pun mengutip perlakuan terhadap tahanan Palestina di penjara Israel dan adanya persepsi bahwa warga Israel sedang melemah. Sebab, sebelum serangan Hamas, Netanyahu mengajukan rencana perombakan sistem peradilan Israel yang memicu protes di seluruh negeri. Ditambah banyak warga Israel menyalahkan Netanyahu atas terjadinya serangan Hamas. Ketegangan antara pemerintah dan warga Israel dinilai sebagai faktor yang membuat Hamas semakin berani sehingga meluncurkan serangan. Kantor Netanyahu menolak memberikan komentar atas laporan Shin Bet. Namun, media Israel melaporkan mereka menerbitkan pernyataan tidak resmi kepada sekelompok wartawan lokal. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Shin Bet telah menyajikan sebuah investigasi yang tidak menjawab pertanyaan apapun. Tindakan Shin Bet juga dinilai tidak sesuai dengan besarnya kegagalan yang dilakukan lembaga besar itu. Kantor Netanyahu pun mengungkap serangkaian kegagalan agen intelijen. Kegagalan itu termasuk kesalahan penilaian Shin Bet beberapa hari sebelum serangan Hamas, di mana saat itu Shin Bet menyatakan Hamas ingin menghindari konfrontasi dengan Israel. Disebutkan pimpinan Shin Bet merasa tidak perlu membangunkan Netanyahu pada malam serangan sehingga ia patut disalahkan. Di samping itu, pemerintahan Netanyahu menolak peninjauan independen atas berbagai peristiwa menjelang serangan Hamas. Sebaliknya, mereka justru membiarkan masing-masing institusi keamanan negara untuk melakukan penyelidikan sendiri meski ada tuntutan publik untuk membentuk komisi penyelidikan. Dalam sebuah debat di parlemen Israel, Netanyahu menyatakan mendukung pembentukan komisi untuk menyelidiki serangan Hamas. Namun,
Netanyahu menilai penyelidikan semacam itu akan menghasilkan temuan-temuan yang bias yang bertujuan menyudutkannya secara politik. Shin Bet mengakui bahwa mereka mengabaikan laporan intelijen dari Gaza tentang rencana serangan Hamas. Namun, Shin Bet juga menilai kebijakan pemerintah Israel turut andil membuat Hamas kian berani menyerang. Bagaimana pendapatmu soal hal ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Simak terus perkembangan konflik Israel-Hamas dan berita-berita lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.